Selamat pagi semuanya. Oke ya, senang bertemu kembali. Kalian mungkin baru pertama kali ketemu saya gitu ya dalam mata kuliah maksudnya. Eh, saya akan mengajar sesuai dengan mata kuliahnya itu pemrograman web gitu ya. Nah, sistemnya seperti apa gitu ya. Jadi sistemnya itu saya akan selalu mengupload satu video dalam bentuk penjelasan gitu ya. Nanti videonya akan saya upload ke YouTube. Nanti kalian buka YouTube-nya. Lalu juga kalian buka Google Classroom. Nanti di Google Classroom-nya ada petunjuk-petunjuk apa yang harus kalian kerjakan. Nah, nanti kalian tinggal upload apa yang dikerjakannya setiap minggunya. Karena ini kuliahnya itu kan sebenarnya praktek gitu ya. Kalau misalnya kita tidak belajar di rumah, belajar jarak jauh, kita itu sebenarnya kuliahnya itu di lab. Jadi karena keterbatasan ya masalah pandemi ini, maka kalian kuliah di rumah, tetapi kalian mengerjakannya di rumah. Hasil pekerjaannya itu nanti yang akan diupload ke Google Classroom. Jadi sistemnya seperti itu setiap minggu. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa masuk. Kalau ingin lebih cepat, kita kan sudah ada grup di Line ya. Kalian boleh tanya di grup Line, boleh langsung ke saya, atau kalau pertanyaannya cukup umum, kalau ada satu kesalahan atau ada error, biar teman-temannya juga bisa lihat errornya apa dan bagaimana cara memperbaikinya. Kalian boleh ngobrol sama saya di grup Line-nya gitu ya, nggak perlu private, nggak usah private message gitu ya. Tapi kalau memang agak sensitif atau ada sesuatu yang mau ditanyakan langsung secara pribadi, kalian bisa WA saya langsung atau line ke line saya langsung, tidak lewat grup ya. Nah, hari ini saya tidak akan memulai dulu perkuliahan, tapi saya akan menjelaskan dulu sedikit apa sih web programming dan apa yang harus kalian persiapkan terlebih dahulu. Oke. Nah, eh, kalau dari namanya di sini adalah pemrograman web atau bahasa Inggrisnya ya web programming. Jadi di sini ada dua kata, programming atau pemrograman serta web. Pemrograman atau dalam bahasa Inggrisnya programming yang dapat diartikan proses atau cara atau pembuatan program. Jadi kalian bikin program. Sedangkan yang kedua web. Web itu adalah jaringan, ya, jaringan yang terdiri dari kumpulan situs internet yang terdiri dari teks, grafik, suara, sumber animasi melalui protokol transfer hypertext. Nah, jadi kalau kalian cermati nama mata kuliahnya pemrograman web, bukan desain web. Jadi dalam kuliah ini saya akan lebih menekankan bagaimana bikin program web. Jadi, tapi bukan berarti desainnya ditinggalkan ya. Desain tetap ada, tetapi kita nggak fokus ke desain web yang indah-indah gitu ya. Tapi kita lebih ke arah web yang canggih gitu ya. Jadi bagaimana bikin web untuk bikin misalnya database, kalian untuk di perusahaan gitu ya. Jadi lebih ke arah coding. Nah, kalau desain mungkin kalian, Pak, desainnya gimana dong? Nah, desain sebenarnya lebih mudah belajarnya daripada coding, pemrograman. Desain itu kalian bisa cari di internet gitu ya, banyak sumbernya, buku-buku desain-desain web. Kalian boleh bikin desain yang lebih indah ya. Itu untuk desain. Tapi di sini di Fakultas Teknik di jurusan Sistem Komputer, saya akan lebih memfokuskan coding, bikin program bagaimana menjembatani pakai database dan seterusnya. Jadi desain kalian bisa improve sendiri atau belajar sendiri. Nah, web ini apa sih? Web itu sebenarnya ada dua bagian. Satu web statis, ada satu lagi web dinamis. Nah, mungkin di antara kalian lagi SMA ada pelajaran komputer yang sudah belajar bikin web. Nah, itu webnya lebih banyak ke web statis. Nah, tapi di sini kita belajar bukan hanya web statis, kita juga di sini akan belajar web dinamis. Nah, apa sih bedanya web statis dan web dinamis? Oke ya, ini sederhananya dulu. Pada web statis yang kita bisa dilakukan oleh pengguna hanya sekedar lihat-lihat aja. Kita nggak bisa isi data. Kalau kita lihat web, cuman lihat aja itu statis. Tapi kalau saya bisa masukin data ke dalam websitenya, itu minimal ada dinamisnya. Kemudian, kalau websitenya mau saya ganti,
tampilannya mau saya ganti, datanya mau saya ganti, tulisannya mau saya ganti, gambarnya mau saya ganti, saya harus coding ulang, saya harus bikin ulang webnya. Sedangkan web dinamis itu tampilan nggak bisa berubah tanpa harus di-coding ulang. Contohnya, kalau kalian belanja lewat Shopee atau Tokopedia misalnya, di situ ada stok barang. Stok barangnya 10. Kalian beli 2. Orang lain begitu buka produk yang sama di Tokopedia atau di Shopee, jumlah barangnya tentu sudah berkurang jadi 8. Nah, dari 10 berkurang jadi 8-nya itu kalau kita menggunakan web dinamis, itu udah otomatis di coding. Nggak perlu di program ulang gitu ya. Codingnya udah otomatis merubah 10 jadi 8. Ada programnya. Itu yang dinamis. Jadi programnya itu udah tahu, ini ada pembelian, stok barang dikurangi 2, tampilan di layar kalau ada orang mau beli lagi sisanya tinggal 8. Itu contoh yang sederhana ya. Tapi kita bisa lihat nanti ada contoh-contoh yang lebih rumit lagi web dinamis. Web dinamis biasanya digunakan untuk company profile, tentang perusahaan, data-data perusahaan untuk orang-orang lihat gitu ya. Biasanya untuk menampilkan informasi penting. Sedangkan web dinamis itu untuk jaringan sosial, toko online, web blog dan lain sebagainya. Nah, codingnya apa yang kita buat itu, kalau yang web statis itu HTML dan CSS gitu ya. Nah, kita di sini akan belajar HTML. Pak, saya udah pernah belajar HTML lagi SMA, nggak apa-apa. Kita ulang dulu lah, tapi kita lebih cepat daripada waktu kalau yang sudah belajar HTML lagi SMA, karena berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun-tahun yang lalu, tidak semua sekolah itu sudah pernah ngajarin bikin web. Ada yang udah pernah ngajarin, ada yang belum. Jadi mau tidak mau, maaf bagi yang sudah SMA-nya udah belajar bikin HTML, bikin web, saya ulang dulu, tapi cepat mungkin hanya 1 bulan. Nanti 3 bulan lagi kita lanjut ke JavaScript, nanti lanjut lagi kita akan ke yang web dinamis, ini yang lebih repot, yang lebih susah gitu ya. Itu nanti ada database-nya MySQL, codingnya nanti pakai PHP. Ya, jadi ini materi pelajaran kita, itu HTML, nanti JavaScript, PHP dan MySQL selama 4 bulan ya. Oke, ini perbedaannya juga, ini tambahan perbedaan web statis dan dinamis gitu ya. Contohnya, kalau ingin menambahkan halaman baru, kita harus coding ulang. Kalau web dinamis nggak usah. Informasi biasanya web statis itu untuk web yang jarang diupdate informasinya. Ngapain harus pakai web dinamis? Kalau webnya sepanjang tahun ya itu nggak pernah berubah. Sedangkan web dinamis itu webnya yang biasanya sering berubah. Web statis itu biasa sudah jelas nggak mungkin pakai database. Web dinamis itu wajib pakai database gitu ya. Masa kita jualan barang nggak ada database-nya, data stok barang dan seterusnya, itu wajib ada gitu ya. Dan web dinamis relatif bikin codingnya lebih lama, lebih panjang, itu jelas gitu ya. Ini perbedaan web statis dan web dinamis. Jadi kalau kita lihat web statis itu HTML, mungkin ada CSS-nya, ada JavaScript-nya. Sedangkan untuk web dinamis itu lewat database, biasanya MySQL, dan codingnya itu ditambahkan PHP untuk coding web dinamisnya. Tapi HTML-nya tetap ada ya. Oke, jadi untuk web statis itu, kalau ini yang atas ini user, jadi komputer yang di rumah orang buka website, ini servernya, web servernya. Sedangkan pada web dinamis itu si servernya itu terhubung dengan DB. DB itu maksudnya adalah database. Oke ya. Nah, Pak, saya kalau di rumah harus nyiapin apa aja, software apa aja gitu ya. Softwarenya sebenarnya sederhana gitu ya. Kita bisa pakai Notepad, tapi saya menganjurkan pakainya Notepad++. Kenapa? Kalau Notepad++ keuntungannya yang pertama di sini tab-nya bisa banyak. Kemudian kalau ada perintah-perintah tertentu itu bisa diberi warna. Jadi kalau saya misalnya ngetik while, E-nya kurang, nanti beda warnanya, nggak akan jadi biru. Jadi lebih mudah untuk ngeceknya kalau kita codingnya pakai Notepad++. Oke ya, kalian bisa download sendiri ya, cari sendiri di internet ya Notepad++-nya. Nah, nanti juga mungkin kalau ada waktu kita akan belajar pakai Dreamweaver. Jadi untuk desainnya agak lumayan lebih mudah, itu kita harus pakai Dreamweaver. Tapi itu nanti belakangan saya informasikan belakangan. Jadi yang pertama itu kalian Notepad++. Nah, kemudian
Kalau sudah masuk ke web dinamis, tapi ini belum ya, di awal masih belum, mungkin ini habis UTS. Kalian harus nginstall XAMPP. Ini untuk web dinamisnya. Kalian juga bisa cari di internet XAMPP. XAMPP itu free ya, jadi nggak ada harus bayar, free license. Kalian cari di XAMPP versi yang terbaru, nanti kalian bisa cari. Nggak terlalu terbaru juga, no problem ya, kita nggak usah lihat nih versi ini, yang penting XAMPP. Tapi XAMPP belum kita pakai. Cara nginstallnya juga mungkin agak sedikit tricky ya, harus sedikit penjelasan. Kalian boleh download dulu, tapi nginstallnya belakangan nanti nggak apa-apa habis UTS ini. Jadi sekian mungkin pendahuluannya. Hari ini kita belum belajar dulu gitu ya. Hari ini pendahuluan aja dulu. Nanti kalian kan kuliahnya seminggu 2 kali ya, Senin dan Kamis. Jadi mulai minggu depan kita udah mulai kuliah 2 kali seminggu, Senin dan Kamis. Nah, saya akan mengupload di Google Classroom itu Senin paginya, atau kadang-kadang biasanya Minggu malam saya udah upload untuk bahan hari Senin. Untuk yang hari Kamis, saya upload biasanya Rabu malam. Rabu malam saya sudah upload tugas atau penjelasan atau materi kuliah untuk hari Kamisnya. Nah, untuk jangan lupa nanti di dalam jangan lupa kalian join ke Google Classroom-nya ya. Google Classroom-nya kodenya nanti saya informasikan di line ya. Oke. Sekian, jika ada pertanyaan kalian bisa line aja ya. Oke, terima kasih.